Pastor Ferry telah hadir. Ya, bagaimana halo EcoCamp dan Pastor Ferry. Ya, oke. Ini langsung dari studio EcoCamp ya. Nah, jadi nanti teman-teman yang belum pernah melihat EcoCamp seperti apa, nah ini bisa nanti melihat sekilas suasana studionya. Juga telah hadir bersama kita Ibu Shirley Megawati, selamat malam, dan Pak Alex. Ya. Biasanya Ibu Shirley memberikan menu-menu vegetarian bersama kita setiap Rabu. Nanti tahu Bu Shirley apakah malam hari ini juga akan menyampaikan menu enggak, Bu? Ataukah enggak? Oh enggak ya? Hari ini kita menikmati menu. Oke. Untuk operator bisa galeri style. Iya. Regi bisa tolong galeri. Mas Rudi? Iya. Sudah bisa belum Galeri. nyanyi Happiness? Mas, nyanyi Mas. Happiness. Happiness. Nah, gitu. Ayo, 1, 2, 3. Nah, gitu. I have thrown my worry. Nah, ini mesti ada musiknya Bu saya Bu. Kalau nggak ada pakai musiknya saya belum apa. Iya, ini musiknya mana nih disembunyikan sama EcoCamp nih? Ini mau saya putarkan dulu sekali ini. Ya, silakan Pak Dodi. Iya, baik. Selamat malam Bu Lili. Ya, baik. Nah, apakah sudah keluar musiknya? Yes. Sudah Anda keluar Pak. Happiness is here and I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. Cek. In a hurry. Happiness is here and now. Nah, ini EcoCamp nih Pak. Oh, oke. Somewhere to go, something to do, but not in a hurry. Oh, ini EcoCamp ya ternyata. Ini EcoCamp. Harinya juga EcoCamp. EcoCamp. Happiness is here. EcoCamp. Atas aula bawah. EcoCamp ruang aula ya. Ruang meeting EcoCamp. Nowhere to go, nothing to do, no longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do. Ini lagi harganya berapa tolong saya. Tutupnya ada ya? Oh, gitu. Nah, ini dia tim EcoCamp. Ya, baik. Lagu tadi mengawali sesi kita pada malam ini. Penyembuhan dunia. Maaf, izinkan kami mute dulu. Oke, mohon maaf kami mute dulu ya. Nanti untuk pembicara kami persilakan buka kembali mic-nya. Jadi
izinkan kami menyapa kepada semua sahabat Prani Giling dan sahabat EcoCamp di seluruh Nusantara, dalam dan luar negeri. Atma Namaste, saya menyapa sang jiwa yang ada di dalam diri Anda. Kembali bersama Indonesia Prani Giling dan EcoCamp. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk melakukan gerakan penyembahan dunia. Dan malam hari ini sangat spesial karena pada malam hari ini untuk pertama kalinya kita akan mengadakan makan bersama. Jadi mohon pastikan bahwa Anda sudah menyiapkan sepiring makanan Anda, apapun itu, tidak masalah. Yang penting nanti kita bisa menikmatinya bersama-sama. Dan rasakan makan malam pada hari ini akan terasa sangat spesial, sangat istimewa, karena nanti kita akan bersama-sama Pastor Ferry dan tim dari EcoCamp. Kita akan dipandu untuk bagaimana sih caranya kita bisa menikmati makanan. Dan jadi karena nanti Pastor Ferry akan memberikan yang namanya rahasia, membuka rahasia di balik sepiring makanan kita. Oke, baik. Dan sebelum kita awali sesi kita pada malam hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Kami mengajak Anda untuk sejenak memejamkan mata Anda. Mari kita tersenyum pada diri kita. Kita tersenyum pada lingkungan di sekitar kita, kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Dan pada akhirnya kita tersenyum pada Tuhan pencipta alam semesta. Seiring kita berdoa. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dengan rendah hati kami memohon berkat, sinar, pencerahan, tuntunan, pertolongan, perlindungan, dan kesembuhan dari-Mu dalam gerakan penyembuhan dunia pada malam hari ini. Terima kasih dengan penuh rasa syukur dan penuh keyakinan. Terjadilah. Amin. Berdoa selesai, secara pelan bukalah mata Anda dengan senyum yang sangat indah. Dan mari kita saling menyapa satu sama lain. Atma Namaste, saya menyapa sang jiwa yang ada di dalam diri Anda. Atma Namaste. Atma Namaste. 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 Ya, baik. Maka mari kita segera saja undang tim dari EcoCamp untuk bergabung bersama kita. Silakan silakan di-unmute dulu untuk yang studio EcoCamp supaya suaranya bisa terdengar. Yes. Cek 1, 2, 3. Iya. Mari silakan. Terima kasih Pak Dodi. Silakan pada EcoCamp. Ya. Ya, terima kasih Pak Dodi. Saya tidak sendiri, ada tim yang akan mengawali memulai acara kita kali ini. Silakan, ada Kak Dewa, ada Kak Olin. Ya, izin Pastor. Bapak Ibu, kami agak sedikit membelakangi untuk memulai ini. Ya, Bapak Ibu semua, apakah sudah menyiapkan makanannya? Karena kita akan makan bersama pada malam ini. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, saya pengen lihat jempolnya coba. Sudah siap, acungi jempol semua. Wah, oke, baik. Tapi sabar sebentar ya Bapak Ibu. Kita akan ajak dulu Bapak Ibu untuk mengawali acara kita. Kami mau ajak Bapak Ibu untuk pantun. Sekaligus bernyanyi tapi ya. Akan bergoyang bersama juga ya. Sebelum kita makan bersama ada sedikit nyanyian dan juga pantun. Kak Gali, apakah sudah siap share sound-nya? Siap. Bapak Ibu, kita nyanyi sama-sama dulu ya, Rasa Sayangi. Suaranya terdengar? Oke. Rasa sayangi, rasa sayangi, dari jauh rasa sayang-sayang. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh rasa sayang-sayangi.
sayangnya, rasa sayangnya. Dari jauh rasa sayang sayangnya. Sayang ini rasa sayang sayang. Lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Angin berhembus ke kelana, hujan indah rintiknya, vegetarian berat awalnya, lama-lama jadi bahagia. Babak bagi sangka buah enaknya malam ini. Rasa sayang jauh rasa sayang sayangnya. Rasa sayang sayangnya. Lihat dari jauh sayang. Kamar burung cendrawasih di Papua cukup sekian, terima kasih, semoga semua berbahagia. Terima kasih. Rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang. Rasa sayang, rasa sayang sayangnya. Lihat dari jauh rasa sayang sayang. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi itu pengantar untuk makan hening, makan bersama kita pada malam ini. Dan sekarang saya serahkan sesi kepada Pastor Ferry. Silakan Pastor. Selamat malam. Atma namaste. Atma namaste. Namaste malam. Ya, pertama-tama saya ingin menyapa dulu beberapa, meskipun tidak bisa semuanya. Teman-teman dari EcoCamp, teman-teman dari Indonesia Pranic Healing, khususnya Ibu Yovita dan Mas Dodi dan teman-teman yang lain. Dan juga saya melihat ada beberapa nama dari berbagai kota ya. Ada Pak Aswin dari Soho ini juga bergabung. Terima kasih Mas Aswin. Juga untuk teman-teman dari berbagai kota, bahkan ini ada yang dari Amerika, jam 6 pagi di sana, ada Ibu Inge, ada Ibu Helen, mungkin ada yang lain-lain, saya sorry tidak hafal semuanya karena melihat satu-satu agak sulit nih dari jarak jauh ya. Saat ini sudah sekitar 150 yang bergabung, mungkin juga ada beberapa suster dan romo. Saya malah dikabari Pak Profesor Renat Kasali pun mungkin akan bergabung, tapi saya belum melihat ya. Jadi Pak Gunadi sudah dengan setia wajahnya kelihatan soalnya ya. Ada ibu bapak yang lain, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu-satu. Pak Stefanus Wibowo saya lihat juga ya ada ya. Malam hari ini kita akan agak istimewa. Mungkin kita mulai dengan slide-nya, Regi. Ya, yang Pastor. sudah disiapkan. Pastor, Ya, silakan Bu Sherly. yang open kamera akan dapat hadiah. Yeay. Banyak sekali tapi ini dapat hadiah makan malam di rumah masing-masing. Asik. Akan dipilih sama Tiara, Pastor. Oh, akan dipilih. Nanti beberapa hadiahnya apa Bu Sherly? Rahasia. Makan malam bersama Pastor Ferry. Di EcoCamp. Ya. Baik, kita akan mulai dengan melihat slide, beberapa slide, mengulang karena ada beberapa teman yang baru bergabung pada malam hari ini ya. Seandainya open kamera, boleh mengangkat tangan mereka yang baru bergabung untuk malam hari ini karena ini adalah malam yang kesekian ya. Jadi EcoCamp diundang oleh Indonesia Pranic Healing untuk ikut serta di dalam gerakan penyembuhan dunia. Kita tahu bahwa kita harus hidup harmonis dan tidak ada diskriminasi. Ini bukan hanya masalah sara dan agama, suku, ras, dan sebagainya, tetapi juga
menerima dan memperlakukan semua yang ada di bumi ini, termasuk alam, air, dan sebagainya, dengan tidak ada diskriminasi mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Karena semua berharga di mata Sang Pencipta. Karena semua diciptakan oleh Sang Pencipta. Lanjut. Jadi tema pada malam ini adalah hening di tengah riuh. Ini mungkin istilah yang susah-susah gampang ya. Bagaimana mungkin hening di tengah riuh? Mungkin saudara-saudara ya, ketika kita fokus pada satu hal saja apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sedang minum, ya minumlah. Kalau sedang makan, makanlah. Malam hari ini kita akan fokus pada apa yang kita makan. Ya, saya pernah mendengar cerita seorang sahabat yang bingung ya, baru makan sudah lupa lagi apa yang dimakan. Karena selama makan sibuk dengan HP, sibuk dengan macam-macam sehingga bahkan tidak memperhatikan apa yang dimakannya. Malam hari ini kita akan sungguh-sungguh fokus pada apa yang ada di piring kita dan makan dengan berkesadaran. Lanjut. Saya bacakan saja. Salah satu kebiasaan hidup yang indah adalah makan bersama dengan penuh kesadaran. Baiklah, sebelum makan kita berhenti sejenak untuk bersyukur kepada Allah secara lebih mendalam. Doa dan renungan sebelum makan adalah sikap iman untuk mengingatkan kita akan ketergantungan hidup kita pada Allah Sang Pencipta. Untuk mengakui upaya seluruh alam semesta yang telah menyediakan makanan. Untuk memperkuat persaudaraan, serta mengingatkan kita akan solidaritas dengan mereka yang paling berkekurangan. Bagi saya pribadi, tema pangan, terutama pangan lokal, adalah salah satu jawaban atau solusi kita untuk bisa merawat kehidupan kita bersama. Jadi saat ini tanah kita menjadi makin tidak subur, air makin terpolusi, udara dan sebagainya karena pola kita menyediakan makanan yang mungkin tidak ramah. Banyak menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Banyak menggunakan transportasi, kita membeli makan dari tempat yang jauh-jauh. Sampai sekarang Indonesia masih impor beberapa bahan pokok saja sudah lebih dari 130 triliun setiap tahun. Ya, bahkan sayur dan buah pun kita kadang-kadang memilih buah-buahan impor dan sayur-sayur dari tempat lain. Padahal di sekitar kita sangat berlimpah. Saya baru dari perjalanan ke Jawa Timur dan melihat ada satu pasar isinya semuanya pisang dari berbagai jenis, ya luar biasa subur. Baru jalan sebentar pasar kelapa, kelapa semua. Pasar nangka, nangka semua. Sementara di jalan hilir mudik, truk-truk membawa tebu. Hasil bumi sebenarnya luar biasa kalau kita mau lebih menghargai apa yang ada di sekitar kita. Lanjut. Kita akan melakukan renungan sebelum makan, tapi kali ini agak lain. Biasanya 7 renungan sebelum makan ini dibacakan sebelum makan. Malam hari ini akan dibacakan 2 kali. Yang pertama saya akan membacakannya dulu, 7-nya sekaligus. Sesudah itu kita akan, saya akan memimpin membacakan satu persatu sambil kita makan. Sekali lagi kepada semua teman-teman mohon mengambil sepiring makanan, tidak perlu terlalu banyak. Isinya apa saja bebas ya, seada-adanya, tetapi sesuatu yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa diminum. Tidak perlu jumlahnya terlalu banyak ya. Saya akan membacakan lebih dahulu 7 renungan sebelum makan supaya nanti tahu ya. Yang pertama, nanti kita akan pandanglah makanan kita yang merupakan anugerah Allah yang disiapkan seluruh alam semesta. Makanan kita disiapkan oleh benih, tanah, air, mineral, matahari, serangga, cacing, mikroba, petani, pedagang, dan mereka yang memasak di dapur. Kita berterima kasih kepada semua mereka semua yang telah menyediakan makanan kita dengan penuh cinta kasih. Biasanya kita berterima kasih hanya kepada yang memasak, ya. Padahal makanan kita bukan hanya disediakan mereka yang memasak di dapur, tapi ada pedagang, petani, bahkan seluruh alam semesta. Jadi nanti kita akan
berterima kasih kepada seluruh alam semesta. Itulah renungan pertama. Renungan kedua, marilah makan dengan berkeadilan. Ambil secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil. Membuang makanan adalah mencuri dari orang miskin. Ingat, masih banyak orang kelaparan. Hindarilah sikap serakah dan budaya membuang. Belajarlah hidup sederhana dan secukupnya. Saya juga sedang masih belajar, ini sudah bertahun-tahun belum selalu berhasil untuk mengurangi makanan. Ya, nasi setengah saja, ini malah kurang dari setengah yang ada di piring saya ya. Dan menghabiskan yang ada di piring. Kalau tidak habis, memasukkannya ke dalam wadah untuk tidak dibuang, entah dimakan dalam kesempatan yang lain atau diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Renungan ketiga. Marilah makan dengan penuh rasa syukur. Berhentilah sejenak dan dengan diam memperhatikan semua bentuk, warna, aroma, dan rasa makanan dengan penuh perhatian, penuh, ini 2 kali salah ketik nih, dan sadar penuh ya. Jadi nanti yang ketiga ini kita akan melihat makanannya, nasinya warna putih, ada sayur yang hijau, tahu yang coklat, kerupuk yang putih, tomat yang merah. Perhatikan satu-satu ya. Bukan hanya bentuknya, warnanya, tapi juga aromanya, ya rasanya pun. Ketika nanti memakan, ambillah satu persatu ya, jangan sekaligus. Coba rasakan nasi saja rasanya bagaimana, sayur saja bagaimana. Tomat saja rasanya bagaimana. Itu renungan yang ketiga. Yang keempat, marilah makan dengan perlahan-lahan dengan penuh kesadaran. Kunyahlah perlahan-lahan sampai menjadi satu dengan enzim dalam mulut kita sebelum menelannya. Ya, jadi kunyah berkali-kali ya, tidak usah harus dihitung, tapi sungguh-sungguh sampai nanti makanan seolah-olah lumer dan leleh di dalam mulut kita dan mengalir dan mudah kita telan begitu saja ya. Jadi jangan langsung menyuap lagi sebelum makanannya habis di dalam mulut kita. Yang kelima, marilah makan dengan sikap welas asih. Semoga makanan kita tidak menyebabkan penderitaan makhluk lain, ikut melestarikan bumi kita dan mengurangi penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Setiap kekejaman terhadap ciptaan bertentangan dengan martabat manusia. Ya, jadi kita memilih dalam gerakan ini kita juga menganjurkan makanan vegetarian. Kalau belum bisa mengurangi, kalau belum bisa fleksitarian, kalau belum bisa paling tidak ada niat kita ya untuk ikut melestarikan bumi. Memilih pangan yang lebih lokal, yang lebih organik, memilih mengurangi daging. Karena setiap kekejaman terhadap ciptaan bertentangan dengan martabat manusia. Memilih makanan-makanan yang tidak menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satunya adalah industri peternakan dan industri pertanian yang banyak menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Nomor 6, marilah makan dengan semangat persaudaraan. Kita makan bersama untuk merawat tali persaudaraan, membangun komunitas dan memupuk semangat berbagi dan melayani semua ciptaan. Bila bel berbunyi lagi, kita boleh memulai percakapan dengan penuh perhatian dengan teman kita. Biasanya di sini kami makan hening ini hanya 7 menit dalam suasana hening. Sesudahnya nanti di tengah sesudah 7 menit akan dibunyikan bel dan sudahnya boleh menambah, boleh bercakap-cakap. Tapi malam hari ini kita akan makan hening sampai akhir. Ya, jadi tidak ada percakapan. Tapi meskipun demikian silahkan tetap merasakan persaudaraan karena kita tidak makan sendirian. Ya, boleh tetap mengangguk, tersenyum, tapi tidak berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Hindarilah kebiasaan makan sambil sibuk dengan HP, membaca sesuatu yang lain, bercakap-cakap dan memperhatikan hal yang lain. Sehingga kita lupa memperhatikan apa yang justru sedang kita makan dan ada di piring kita. Nomor 7, nanti sesudah selesai makan ucapkanlah syukur dan terima kasih. Saat kita telah menghabiskan makanan, kita gunakan beberapa menit untuk memperhatikan bahwa kita telah selesai makan. Wadah makan kita sudah kosong dan bersih. Jadi habiskan semuanya ya, termasuk cabenya, sambalnya yang tadi diambil. Sering inflasi karena kita mengambil terlalu banyak tapi tidak dihabiskan, nanti dibuang.
Betapa beruntungnya kita sudah mendapatkan makanan. Saat ini harga-harga makanan semakin meningkat ya. Saya dengar di Amerika, di Belanda sampai naik 20-30%. Di Belanda beberapa supermarket katanya cari sayur dan buah tidak ada. Ya, punya uang pun tidak bisa membeli. Bersyukurlah kepada Allah Sang Pencipta dan seluruh alam semesta yang sudah memberi kita makan di jalan kasih dan pelayanan. Ini yang terakhir ya. Kita jadi akan melakukan 7 renungan ini. Kalau ini dibaca sebelum makan di EcoCamp, tapi malam hari ini akan dibacakan sambil kita makan satu persatu. Mari kita mempersiapkan diri. Kita hening sekali lagi. Kita ulangi dari nomor pertama. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita menyiapkan hati, kita masuk ke dalam keheningan, kita mau makan bersama dalam hening di tengah dunia yang saat ini sangat riuh, berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang tidak selalu berhasil. Tujuan-tujuan yang kita tentukan sangat luar biasa sehingga kita mungkin kesulitan mencapainya dan akhirnya menjadi kelelahan. Kita malam hari ini akan masuk ke dalam keheningan. Pandanglah makanan kita yang merupakan anugerah Allah yang disiapkan seluruh alam semesta. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing sambil melihat seluruh makanan yang tersedia yang merupakan anugerah dari alam semesta, dari Sang Pencipta. Berterima kasihlah kepada Tuhan atas seluruh makanan yang disediakan oleh alam semesta untuk kita semua. Makanan kita disiapkan oleh benih, tanah, air, mineral, matahari, serangga, cacing, mikroba, petani, pedagang, dan mereka yang memasak di dapur. Kita berterima kasih kepada mereka semua yang telah menyediakan makanan kita dengan penuh cinta kasih. Mari kita mulai makan, mengambil sedikit, mencoba sedikit dalam keheningan.
kedua. Marilah makan dengan berkeadilan. Kita hening sebentar, kita stop dulu makannya semua. Saya bacakan dan saudara bisa sambil membaca di dalam hati. Jadi setiap kali renungan dibacakan, kita berhenti sejenak. Kita taruh sendok yang sudah ada di dalam mulut, boleh dikunyah dengan perlahan-lahan sampai habis. Renungan kedua. Marilah makan dengan berkeadilan. Ambil secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil. Membuang makanan adalah mencuri dari orang miskin. Ingat, masih banyak orang yang kelaparan. Hindarilah sikap serakah dan budaya membuang. Belajarlah hidup sederhana dan secukupnya. Kita akan melanjutkan makan sambil mengingat kebiasaan makan selama ini. Apakah saya mengambil secukupnya atau berlebihan? Saya membuang atau menghabiskan? Kita makan sambil juga mengingat masih banyak orang yang miskin dan kelaparan. Semoga kita belajar hidup sederhana secukupnya dan juga belajar untuk berbagi. Mari kita melanjutkan makan ini dengan merenungkan renungan yang kedua. Kita berhenti sejenak, kita habiskan yang sudah ada di mulut kita letakkan dulu sendok dan garpu kita. Renungan ketiga. Marilah makan dengan penuh rasa syukur. Berhentilah sejenak dan dengan diam memperhatikan semua bentuk
warna, aroma, dan rasa makanan dengan penuh perhatian dan sadar penuh. Kita akan melanjutkan makan sambil memperhatikan semua tadi yang ada ya. Dan mencicipinya satu-satu, membedakannya dengan sadar. Merasakan perbedaan setiap makanan. Mari kita lanjutkan. Kita letakkan kembali sendok dan garpu. Kita habiskan yang sudah ada di dalam mulut. Kita hening kembali. Renungan keempat. Marilah makan dengan perlahan-lahan dan dengan penuh kesadaran. Kunyahlah perlahan-lahan sampai menjadi satu dengan enzim dalam mulut kita sebelum menelannya. Mari kita lanjutkan makan kita sambil memperhatikan renungan yang keempat.
Renungan yang kelima. Kita berhenti sejenak. Kita letakkan sendok dan garpu. Kita habiskan makanan yang sudah ada di dalam mulut kita. Kita berhenti untuk menyendok makanan yang baru. Renungan kelima. Marilah makan dengan sikap welas asih. Semoga makanan kita tidak menyebabkan penderitaan makhluk lain, ikut melestarikan bumi kita, dan mengurangi penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Setiap kekejaman terhadap ciptaan bertentangan dengan martabat manusia. Kita baca kembali di dalam hati, dan kita sebentar akan melanjutkan makan dengan sikap welas asih. Mari kita lanjutkan. Kita letakkan kembali sendok dan berhenti untuk menyuap. Kita habiskan yang sudah ada di dalam mulut kita. Renungan ke-6. Marilah makan dengan semangat persaudaraan. Kita makan bersama untuk merawat tali persaudaraan, membangun komunitas, dan memupuk semangat berbagi dan melayani semua ciptaan. Di EcoCamp, bila bel berbunyi lagi, kita boleh memulai percakapan dengan penuh perhatian dengan teman kita. Namun malam hari ini kita tetap hening, melanjutkan makan dengan membaca kembali renungan nomor 6. Tetap dengan semangat persaudaraan, karena tidak seorang pun makan hanya dengan usahanya sendiri, karena apa yang kita makan disediakan oleh semua ciptaan. Mari kita lanjutkan makan kembali.
melanjutkan sampai makanan kita habis yang ada di dalam piring. Sampai seluruh yang bisa kita makan dapat dihabiskan. Saya akan memberi cukup waktu karena renungan ketujuh dibacakan sesudah makanan kita habis. Jadi silahkan menghabiskan apa yang ada di dalam piring kita masing-masing. Kita menghabiskan seluruh makanan kita dengan sadar, dengan perlahan, dengan penuh syukur dan terima kasih atas seluruh ciptaan yang menyediakan makanan kita. Kita ingat orang-orang yang masih kelaparan dan miskin. Kita ingat bagaimana seluruh makanan kita berasal dan disediakan. Siapa saja yang sudah menyediakannya. Kita mengenang kembali kebiasaan kita makan. Apakah kita makan dengan welas asih terhadap tanah, air, udara, dan semua ciptaan yang lain? Apakah kita membiasakan diri menghabiskan semua yang kita ambil? Bila tidak, membiasakan diri juga untuk berbagi bagi mereka yang miskin dan kelaparan. Habiskan makanan kita dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Bagi yang sudah selesai, boleh menarik nafas panjang, nafas masuk, bersyukurlah. Nafas keluar, berterima kasihlah. Nafas masuk, nafas keluar, bersyukur, berterima kasih. Renungan yang ketujuh. Sesudah selesai makan, ucapkanlah syukur dan terima kasih. Saat kita telah menghabiskan makanan, kita gunakan beberapa menit untuk memperhatikan bahwa kita telah selesai makan. Wadah makan kita sudah kosong dan bersih. Betapa beruntungnya kita sudah mendapatkan makanan. Bersyukurlah kepada Allah Sang Pencipta dan seluruh alam semesta yang sudah memberi kita makan di jalan kasih dan pelayanan. Bagi teman-teman yang sudah selesai makannya, boleh membaca kembali di dalam hati. Bagi yang belum selesai, boleh melanjutkan dan menghabiskan apa yang tadi kita sudah ambil. Ucapkanlah syukur dan terima kasih di dalam hati kita.
Marilah kita tutup sekali lagi dengan doa. Silahkan berdoa masing-masing. Sekali lagi mengucapkan syukur dan terima kasih atas makanan yang sudah kita terima dari kebaikan Tuhan, kebaikan seluruh alam semesta. Dan kebaikan itu sudah menjadi diri kita. Semoga kita yang sudah menerima kebaikan dari Tuhan dan seluruh alam semesta juga semakin rela berbagi, terutama bagi mereka yang miskin, kelaparan, dan berkekurangan. Sekali lagi kita mengucapkan syukur dan terima kasih. Nafas masuk, nafas keluar, bersyukur, berterima kasih. Nafas masuk, nafas keluar. Kita tutup makan bersama ini dengan bersama-sama mengucapkan amin. Amin. Terima kasih. Baik, teman-teman, mari kita mungkin memberi kesempatan kepada beberapa orang, mungkin 2 atau 3 yang bisa raise hand, yang terutama baru pertama kali makan dengan hening dan berkesadaran, yang menemukan sesuatu yang baru. Bagi yang sudah sering mungkin ya sudah, terima kasih. Tapi saya ingin memberi kesempatan 2 atau 3 orang yang baru pertama kali dan mungkin merasakan sesuatu. Saya mohon bantuan Mas Doni untuk menunjuk 2 atau 3 orang. Baik. Karena saya tidak bisa melihat. Baik, terima kasih. Ini sudah raise hand Ibu Valen, kemudian Lili. Sekarang Ibu Valen dulu. Silakan Ibu, singkat saja pengalaman yang didapatkan. Terima kasih Pak Dini. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Bu Valen. Pengalaman yang saya rasakan malam bersama ini dengan penuh kesadaran sungguh luar biasa Romo. Biasanya saya makan yang penting masuk. Ini saya menikmati hidangan yang ada di piring saya. Lebih merasa menikmati, bersyukur, mengingat para petani yang ada di piring saya tadi. Demikian Rob. Ibu, sesudah bersyukur ini apa yang akan berubah dalam hidup Ibu, Bu? Hargai lagi makanan yang ada di saya yang akan saya makan dan akan lebih mengambil makanan secukupnya saya makan. Ya, baik. Terima kasih Bu Valen. Yang kedua, silakan Pak Dodi. Yang kedua Ibu Lili atau silakan. Ya, selamat malam Romo, selamat malam Mas Dodi, selamat malam Bu Shirley, selamat malam semua. Ya. Iya, saya merasakan malam ini sungguh sangat diberkati sekali. Bisa makan malam bersama dengan Romo dan rekan-rekan sekalian. Jujur ini pengalaman pertama, tapi sangat memberi kesan yang mendalam ya, sangat luar biasa. Saya sangat menikmati makan malam hari ini ya. Karena bisa satu persatu, step by step kita nikmati prosesnya begitu. Biasanya kan kalau kita makan selalu terburu-buru gitu kan. Jadi kurang memaknai untuk apa yang kita makan lah. Sesudah ini apa yang akan berubah di dalam hidup Ibu, Bu? Mungkin praktek seperti ini akan sering kita lakukan ya, bahkan kalau bisa menjadi gaya hidup ya. Ya, bisa dilakukan juga dengan teman ataupun keluarga ya Bu ya? Betul, betul. Jadi tidak karena sendirian tetapi makan bersama dengan hening dan berkesadaran. Betul, betul. Ya, baik. Terima kasih Bu.
Yang ketiga? Sama-sama Pak Dodi. Terima kasih Bu Lili. Baik, ini yang Makasih Romo. ketiga yang raise hand Nepi dari Ecocamp. Benar ya Nepi ya? Nepi maksudnya ini Nepi mah orang Ecocamp ini yang Oh, Ecocamp ya. Oke, chefnya baik. di sini. Tapi enggak apa-apa, mungkin Nepi mau Barangkali menyampaikan Nepi sesuatu ingin menyampaikan sesuatu karena raise hand. Silakan. atau salah pencet. Atau mungkin salah. Ini ada Nur Hadiati Apriani. Silakan Ibu Nur Hadiati Apriani. Silakan. Ini Ya. dari Kalimantan, Ibu Rere ya? Ya, selamat malam Romo. Malam Bu Rere, apa kabar? Tunggu. Ya, baik. Ini ulun buka video dulu. Oh, ini Ibu Guru ini dari Kalimantan dan setiap hari menempuh perjalanan sekian puluh kilometer hanya untuk mengajar beberapa murid di pedalaman Iya, ya Bu ya? sisa 2 murid. Iya. Yang berbeda agama dan sebagainya tetapi dilakukan dengan penuh cinta kasih. Makasih Bu Rere, silahkan Bu. Untuk malam ini saya teringat seperti ada di Ecocamp, namun setiap hari saya sudah di sekolah, alhamdulillah menjalankan ini bersama anak-anak, hening, karena kami juga tempatnya adem, dalam hutan, terus merasakan suara-suara burung gitu. Rasanya kenyangnya beda dengan yang makan bersama kawan-kawan sambil bicara, ngumpul. Pokoknya kenyangnya itu merasa nikmat. Itu Bagaimana saja. kesan anak-anak Bu? Kesan anak-anak senang, terus mereka juga lebih menghormati makanan. Habis, kalaunya sambil ngomong itu kan biasanya kenyangnya lebih dulu. Mau udahan gitu. Tapi kalaunya sudah pas hening, kita ajarkan rata-rata semuanya makanannya sudah habis. Begitu ya. Terima kasih Bu Rere. Ini Ibu Rere sejak dari Ecocamp sampai sekarang selalu dengan penuh semangat berbagi dan juga mengajar anak-anaknya. Terima kasih Bu Rere. Selamat malam ya. Bu Rere. Rupanya masih cukup banyak nih Pak Dodi. Boleh lah, Ya, silahkan banyak. beberapa yang lain. Baik, Yang mungkin sudah ini selesai boleh raise hand-nya diturunkan kembali. ya ada Ibu Baptis ya. Silakan. Rasanya Makasih, Suster selamat Baptista malam, ini, Romo. bukan Oh, Suster Ibu ini. Baptis ya. Suster Oke. Baptista PI Selamat ini malam, dari Pak Jakarta. Dodi. Ya. Silakan Suster. Baik, baik Suster silakan. Ya, saya Baptista dari Jakarta. Saya punya pengalaman untuk makan hening ini beberapa kali, baik itu di Ecocamp maupun di sekolah. Dan kami berencana memulai untuk makan ini pasca pandemi ini. Di sekolah kami menyiapkan waktu pembiasaan untuk makan bersama, makan sehat. Karena anak-anak kami itu jarang makan sayur, maka kami juga akan menciptakan untuk makan bersama, makan sayur, makan yang sehat. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Suster. Kapan Suster ke Bandung lagi Suster? Suster jangan lupa makanannya bukan hanya sehat juga harus enak Suster. Sehingga Iya. orang lupa ini makanannya apa saja sih, tidak ada daging, tidak ada apa-apa, tapi kalau enak, wah mereka senang. Enak Begitu pas, ya, Suster ya. enak Pastor. Nih hari ini juga sayur pepaya. Oke, baik, makasih kasih. Suster. Terima kasih Suster Terima kasih, Baptista. selamat malam. Selamat malam. Selamat Berikutnya malam. ada berikutnya ada Ibu Rosalia Amelia. Silakan, mungkin ini yang terakhir ya. Ibu Rosalia Amelia, silakan mau. Masih di Kalau mute, masih gitu. ada waktu masih boleh Pak Dodi sampai Oke, waktu baik. untuk nanti. Iya, mungkin Reinhard. 1 menit Ibu Rosalia dan 1 menit Pak Bambang setelah itu ya. Baik, silakan. Masih di mute Ibu Rosalia. Pak Dodi dan Romo, terima kasih saya diizinkan untuk bicara. Sebetulnya ini sudah kami mulai, saya pribadi sudah cukup lama, cuma kadang-kadang tidak rutin. Makan itu kami nikmati, makan secukupnya dan dibatasi apa yang kita butuhkan di tubuh kita. Dan selalu bersyukur dan selalu dinikmatin. Demikian yang saya lakukan sharingnya. Terima kasih Terima Romo. kasih Ibu Rosalia. Terima kasih kembali Romo.
Iya. Yang terakhir Pak Terakhir Pak Bambang. Bambang Subiarso, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Bambang. Saya lansia usia 75. Saya dari Jakarta pensiun pulang kampung di pinggir sawah, rumah saya mewah, rumah pinggir sawah di Bantul. Ya. Oh, Bantul. Saya sekarang ikut juga untuk membuat enzim enzim, belajar juga. Di grup kami di Bantul juga grup di Samadhi, ya. Romo. Terus saya makan banyak makan sayur, nasinya karbonya sedikit supaya tidak jadi kolesterol dan gula. Saya sendiri kolesterolnya tinggi, jadi saya makan yang sehat. Ini tadi saya makan melihat Mas Alexander Iskandar telap-telap tadi saya lihat. Waduh. Juga Pak Bambang, bagaimana sharingnya mengenai makan hening, Pak? Ya. Makan hening ini sekali ini memang bagus saya. Biasanya saya sambil video call sama cucu atau lihat TV. Sekarang tidak, saya matikan semua tadi. Akhirnya saya tenang, bisa makan dengan enak, Romo. Ya. Ya, jadi kita kalau makan ya makan. Nanti kalau mau video call sesudah makan ya Pak ya. Tapi tidak melakukan beberapa kegiatan sekaligus. Itulah yang disebut dengan makan berkesadaran. Apakah Pak Bambang sesudah ini mau membiasakan diri makan seperti itu, Pak? Iya, saya akan berubah karena biasa saya sambil lihat TV, lihat video call cucu. Waduh, Romo, ya sekarang tidak. Saya akan. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Ya. Saya satu piring tidak sisa. Ya. Terima kasih banyak Pak Bambang. Selamat malam ya. Ya, selamat malam. Pak Dodi, waktu dari kami sudah selesai. Apakah Ibu Shirley mau menyampaikan sesuatu sebagai penutup dari EcoCamp? Silakan Ibu Shirley. Iya, sebentar. Slide-nya bisa dilanjut? Halo? Sharing slide-nya bisa dilanjut? Bisa, Bu. Atau sudah selesai? Belum, masih ada beberapa slide sebetulnya. Mohon waktu sedikit saja Pak Dedi. Ya. Karena ada beberapa pengumuman dan sebagainya. Ya. Mana? Apakah sudah muncul, Bu? Sudah. Aku kok belum ya? Ibu pakai HP soalnya. Hening. Slide-nya ikutan hening. Ibu kan? Baik. Ya, silakan. Baik. Tentu saja sebuah peristiwa yang sangat luar biasa ya teman-teman. Pertama kali saya ikut makan hening ini, saya diceritai oleh seorang Bante yang dia menjadi Bante gara-gara dia selesai makan siang di satu tempat di Singapura gitu ya. Terus kemudian beberapa saat kemudian dia mengajak temannya untuk makan siang lagi. Jadi dia lupa bahwa dia sudah makan siang. Nah, karena peristiwa itu dia merasa bahwa hidup ini sudah terlalu tergesa-gesa. Tidak tahu deh apa yang kita kejar sampai hal yang paling penting untuk kehidupan, makan dan minum, lupa bahwa sudah makan gitu. Nah, sejak saat itu saya mencoba untuk terus mengikuti saran Bante ini untuk makan hening dan sejak saat itu udah kira-kira 8 tahun yang lalu ya. Sejak saat itu saya tuh makan tuh lambat banget. Jadi sering ketinggalan, sering masih mengunyah padahal teman yang lain semua sudah selesai. Nah, keuntungan lain makan hening adalah cepat kenyang ya. Jadi bisa untuk diet. Karena cepat kenyang makan hening ini, teman-teman. Ya, baik. Tadi kami sudah, saya tidak bisa melihat slide-nya ya, sudah ya, nggak apa-apa ya. Sebentar, saya mau membacakan saja. Teman-teman yang hari ini beruntung mendapatkan hadiah dari Ultra Jaya. Nomor 1, koncoku dewe, Aswin. Nomor 2, Pak Wibowo.
Nomor 3, Pak Julius. Nomor 4, Sunti ya? Santi bacanya, Bu. Nomor 5, Jane Siane. Nomor 6, Waringin Sylvia Listiani. Wis suster iki ketok ya. Nomor 7, Wulan. Wah, Mbak Wulandari. Nomor 8, Anti. Nomor 9, Listiawati. Nomor 10, Elisa Rini Hapsari. Nomor 11, Cynthia. Nomor 12, Bambang Subiarso. Nah, 12 orang ini yang teman-teman boleh share screen ya. Boleh gabung di WA Group untuk memberikan alamatnya atau follow Instagram kami Sofia_the_wisdom untuk mencatatkan alamatnya ya. Ya, moga-moga tadi semua mendengarkan. Yang hadir 12 orang yang mendapatkan hadiah istimewa. Ya, Mas Aswin, hadiahnya istimewa loh, Mas. Terima kasih, saya dapat Bu Anti. Nah, ya, jadi Aswin Wibowo, Julius, Sunti, Jane, Waringin Sylvia Listiani, kemudian Wulandari, Anti Listiawati, Elisa Rini Hapsari, Cynthia Bambang Subiarso. Iya, oke. Baik, lanjut. Di tempatku nggak ada nih. Share Terima screen-nya. kasih, Shirley. Tutup. Minggu depan apa ya? Minggu depan apa menunya, Bu? Minggu depan apa ya? Bisa share screen? Halo. Ya, sudah di-share. Ini Selamat ada kepada para pemenang. Bu Maria, Christine, terima kasih ya. Oke. Nah, untuk seperti biasa ya, Vegetarian Eco Shop. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih belum tahu atau belum bisa bikin daging analog dari jamur ataupun dari gluten, bisa membelinya di Vegetarian Eco Shop ya, karena kami menyediakan. Jadi follow aja Instagram atau masuk ke grup Vegetarian Bahagia untuk bisa tahu ya apa saja yang dijual di toko Eco Shop untuk mendukung teman-teman yang sungguh ingin memulai mengurangi makan daging ya. Mengurangi makan daging itu termasuk salah satu pola vegetarian loh teman-teman. Ya, terus lanjut. Oke, lanjut. Ini ya, jadi ada bumbu-bumbu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ada gluten, ada jamur, ada daging analog pabrikan. Oke, terus. Nah, ada juga makanan frozen ya. Silakan, ada sate, ada empal. Nah, ini dia. Lanjut. Terus. Nah, jadi next week teman-teman kita akan bikin sate, bikin gepuk ya, bikin sate, bikin gepuk, lalu bikin jamur crispy dan bikin jamur kremes ya. Kepada teman-teman, minggu depan kita jumpa lagi ya dengan menu sate dari jamur, gepuk ya dari jamur, terus kemudian jamur crispy dan kremesan jamur ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah join malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Dodi. Teman-teman jangan live dulu ya, karena sesudah makan jasmani sebentar lagi bersama Mas Dodi dari Indonesia Pranic Healing, kita akan memberi makan jiwa kita ya teman-teman. Baik, terima kasih dengan terapi memaafkan Twin Heart Meditation. Mungkin saya boleh sedikit ya Mas Dodi bercerita ya. Ya, silakan. Sharing ya, Mas ya, boleh ya. Jadi saya teman-teman baru kematian adik saya 6 hari yang lalu. Ini hari ke-6 dia meninggal dunia. Turut berduka Bu Sherly. Terakhir-terakhir itu relasi saya dengan adik saya itu kurang baik.
Sehingga ketika saya mendengar kabar dia meninggal, yang timbul paling pertama itu adalah rasa menyesal. Bahwa ada banyak yang belum belum selesai ya, saya dan dia belum berdamai. Nah, tentu saja itu menimbulkan rasa penyesalan yang sangat luar biasa buat saya. Merasa bahwa, waduh, udah nggak ada waktu lagi, udah nggak ada kesempatan lagi untuk minta maaf dan memaafkan. Lalu perjalanan saya pulang ke Jawa Timur, itu saya isi sepanjang jalan dengan terapi memaafkan. Dan teman-teman, perlahan-lahan rasa penyesalan saya itu benar-benar memudar dan kemudian sungguh-sungguh berganti dengan rasa syukur. Entah gimana caranya tiba-tiba saya merasa bahwa adik saya sudah memaafkan saya dan saya pun memaafkan dia. Ketika membayangkan memeluk adik saya, itu rasanya benar-benar kayak hadir gitu. Terima kasih Indonesia Pranic Healing atas ilmu ya dan teknologi yang sungguh-sungguh membantu. Ternyata saya mengalami sendiri betapa itu menyembuhkan, membawa sungguh kesembuhan. Dan saya sungguh berdamai, mengantarkan adik saya, menguburkannya dengan seluruh perasaan yang sangat lega, bersyukur, dan penuh dengan rasa damai. Jadi teman-teman ayo ikut ya. Jangan live dulu, ikut. Kita akan melakukan terapi memaafkan dan Twin Heart Meditation. Silahkan Mas Dodi. Terima kasih Ibu Shirley Megawati untuk sharingnya. Terima kasih Pastor Ferry untuk makan bersama pada malam hari ini. Ini sangat indah. Dan semoga kebiasaan baik yang sudah kita lakukan bersama-sama pada malam hari ini bisa kita lanjutkan masing-masing maupun kita bawa ke dalam keluarga kita atau di kantor kita atau dimanapun kita berada. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah memberikan makan bagi tubuh fisik kita, badan kita berupa nutrisi dan energi dari alam lewat makanan, maka sekarang kita akan memberikan makan kepada jiwa kita. Lalu dengan apa sih kita memberikan makan bagi jiwa kita? Jadi kita akan memberi makan dengan energi spiritual dan kesadaran yang akan kita unduh, yang akan nanti kita dapatkan langsung dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti melalui meditasi Twin Hearts. Namun sebelum itu kita perlu menyiapkan tempatnya dahulu. Seperti hanya teman-teman kalau kita ini makan pada malam hari ini atau sepanjang hari ini, besok kita mesti mengosongkan perut kita dahulu dengan kita membuang ke belakang. Betul nggak? Yang kita buang adalah kotoran. Karena kalau kita setiap hari makan, tapi kita tidak pernah membuang ke belakang, maka suatu hari pasti Anda akan berhenti makan karena tidak ada lagi tempat untuk masuk. Nah, begitu juga kalau Anda ingin mendapatkan energi spiritual, energi yang positif, semua kebaikan yang berasal dari Tuhan dalam rupa cinta kasih, damai, sukacita, kebahagiaan, maka kita perlu mengosongkan hati kita terlebih dahulu dari semua yang namanya kemarahan, kebencian, dendam, kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Untuk itu, kami akan mengajak Anda dahulu untuk melakukan terapi memaafkan, karena ini adalah cara kita untuk membuang kotoran-kotoran batin kita, teman-teman. Supaya nanti kita siap untuk mendapatkan energi yang penuh berkah. Caranya bagaimana? Anda pilih dulu satu orang yang ingin Anda maafkan. Nah, bisa jadi itu adalah orang lain, atau kadang-kadang justru adalah diri sendiri. Kadang-kadang Anda bisa memaafkan orang lain, tapi kadang-kadang sulit memaafkan diri sendiri karena Anda memiliki harapan yang begitu besar terhadap diri sendiri. Oke, pilihlah satu orang saja yang sampai saat ini masih sulit dimaafkan. Kemudian letakkan tangan Anda di depan dada seperti ini. Kemudian secara perlahan pejamkan mata Anda. Bayangkan wajah orang yang ingin Anda maafkan ada di hadapan Anda. Dengan lemah lembut, pandanglah matanya. Sebutlah namanya, dan Anda bisa mengikuti kata-kata ini. Atma Namaste. Aku mengakui keilahian di dalam dirimu. Kamu telah dimaafkan untuk semua kesalahanmu.
Aku minta maaf untuk semua kesalahanku. Biarlah damai tinggal di hatiku dan tinggal di hatimu. Jika yang Anda maafkan adalah orang lain, bayangkan orang tadi tersenyum, lalu berpaling pergi meninggalkan Anda dengan penuh kedamaian. Anda bayangkan orang tadi seperti merasakan kebebasan dan kedamaian. Dan jika yang Anda maafkan adalah diri sendiri, bayangkan Anda memeluk diri Anda sendiri dan katakan, mari kita hidup dalam harmoni. Karena kita adalah satu. Secara perlahan, bukalah mata Anda. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah merasakan lebih lega, lebih damai, atau lebih plong? Nah, Anda bisa melakukan terapi memaafkan tadi berulang-ulang kali sampai Anda bisa benar-benar merasakan damai atau lega di hati Anda. Dan sekarang kami akan mengundang Anda untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu untuk memulai meditasi. Kita akan melakukan gerakan fisik terlebih dahulu. Ini juga sangat penting. Kenapa? Karena seringkali, seperti halnya kalau kita makan tadi, kita makan tapi kita sambil sibuk ngapain. Tapi kadang-kadang kita itu juga seringkali bahwa pikiran dan tubuh kita itu tidak menyatu. Seringkali tubuhnya ada di sini, pikirannya ada ke sana kemari. Kadang-kala tubuh kita sedang makan, ya, tetapi pikirannya sudah berpikir hari esok. Kita seringkali terlalu berpikir jauh ke depan, sehingga kita seringkali merasa cemas dan takut karena masa depan serba tidak pasti. Maka supaya kita hidup pada masa kini, salah satunya adalah kita akan melakukan gerakan-gerakan fisik yang membantu Anda untuk mengembalikan kembali fokus pikiran Anda pada tubuh fisik. Kalau tadi Anda menyadari makanan, maka mari saat ini, setelah ini, kita menyadari tubuh fisik kita. Untuk itu kami mengundang Anda untuk berdiri, untuk kita akan mengikuti gerakan-gerakan olahraga ringan berikut ini.